Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Lanjut. Bab 2096 sampai bab 2100. Kiao Feiyun tahu betul bahwa begitu keluarga Fei mulai menyelidiki garis keturunan ninja Jepang, akan mudah untuk menemukan petunjuk tentang ninja Iga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata pada dirinya sendiri, bagaimana ninja Iga yang bodoh bisa menjadi lawan dari keluarga Fei. Ketika saatnya tiba untuk menghadapi keluarga Fei, mereka pasti akan mengakui semuanya tanpa ragu-ragu. Keluarga Fei kemudian akan datang dari Iga. Para ninja mulai menelusuri asal-usulnya, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka dapat menemukanku. Meskipun aku menggunakan identitas palsu ketika menghubungi para ninja Iga, 40 juta dolar yang kutelepon ninja Iga itu bukan uang palsu. Selama keluarga Fei memulai dengan sumber uangnya dan memeriksa hulunya sedikit demi sedikit, pasti akan terlacak ke saya. Pada saat itu, bagaimana caranya haruskah aku menjelaskannya kepada keluarga Fei? Aku bilang aku tidak bersalah. Apakah mereka percaya? Aku pasti tidak percaya. Kalau begitu aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Aku sebenarnya adalah seorang ninja yang ditemukan Fei Hao yang akan menculik bintang terkenal Gu Qiuyi. Keluarga Fei juga pasti tidak mempercayainya. Di mata mereka, tuan muda mereka adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Bagaimana dia bisa menjadi manusia iblis? Kalau begitu, aku hanya bisa menceritakan semuanya tentang tindakan Fei Haoyang dan semua informasi yang kumiliki. Tapi apa gunanya, keluarga Fei mengetahui bahwa tuan muda mereka adalah manusia iblis. Hal pertama yang mereka lakukan adalah bunuh aku untuk mengubur kebenaran sepenuhnya. Itu hanya akan membuatku mati. Lebih cepat, memikirkan hal ini, Kiao Feiyun mengertakkan gigi dan berkata dengan galak, sepertinya jika aku ingin bertahan hidup, satu-satunya cara adalah untuk melarikan diri sebelum keluarga Fei menemukanku, selama aku bisa lepas dari kendali keluarga Fei. Maka kamu dapat berbalik dan mengirimkan semua informasi ke keluarga Fei untuk menjauhkan mereka dariku. Jika tidak, aku akan membeberkannya semua informasi. Kemudian, Kiao Feiyun mengangkat alisnya dan mencibir. Ngomong-ngomong, saya pasti bisa menggunakan informasi ini. Beri mereka pukulan keras, lagi pula. Mereka semua dalam masalah. Jadi siapa yang peduli tentang ini? Memikirkan hal ini, Kiao Feiyun menjadi khawatir dan siap melarikan diri. Jadi, 5 menit setelah menerima pesan teks dari pelayan, Kiao Feiyun berpakaian rapi, dengan topi di kepalanya, dan segera meninggalkan villa. Rumah keluarga Fei pada larut malam masih terang benderang dan dijaga ketat. Namun sebagian besar energi penjagaan ini terfokus dari luar ke dalam. Dari dalam keluar, selama tidak ada yang dipegang di tangan, pada dasarnya bisa mengalir dengan lancar. Model ketat masuk dan keluar mudah ini seperti terbang dengan pesawat terbang. Saat masuk harus melepas sepatu dan melewati mesin pemeriksaan keamanan. Namun begitu turun dari pesawat, seluruh jalan keluar bandara mulus. Berapapun yang dibawa, satpamnya pun tak mau repot-repot melihatnya, sekali pandang. Oleh karena itu, Kiao Feiyun langsung meninggalkan Fei Manor tanpa memberitahu siapapun. Setelah keluar, awalnya saya ingin naik taksi dan segera pergi, tetapi tempat-tempat seperti Long Beach penuh dengan rumah-rumah mewah milik orang kaya. Rumah orang kaya memiliki terlalu banyak mobil untuk dilalui, dan pada dasarnya mereka tidak tahu cara naik taksi, jadi hanya ada sedikit taksi di tempat ini. Melihat tidak ada taksi di sekitarnya, dia berencana pergi agak jauh sebelum melihat. Itu juga merupakan keberuntungannya. Begitu dia keluar dari Fei Jia Manor, dia melihat sebuah taksi diparkir di pertigaan. Seorang penumpang wanita berambut pirang turun dari kursi belakang taksi. Melihat mobil ini, Kiao Feiyun menghela nafas lega. Saat penumpang wanita itu turun dari mobil dan hendak pergi, dia buru-buru masuk. Begitu dia masuk, dia berkata tanpa berpikir, pergi ke otoritas pelabuhan terminal bus di Amerika Serikat, pesawat terbang. Dan kereta api juga mengadopsi sistem nama asli. Kiao Feiyun takut identitasnya akan terungkap.
jadi dia berencana naik bus jarak jauh untuk pindah ke selatan ke Texas. Texas berbatasan dengan Meksiko, jadi dia berencana mencari cara untuk menyelinap ke Meksiko setelah tiba di Texas. Qiao Feiyun telah menjual kembali orang selama bertahun-tahun dan memiliki jaringan koneksi yang kuat di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Sekarang dia tidak berani kembali ke Kanada, dan dia tidak bisa tinggal di Amerika lagi. Satu-satunya pilihan adalah dengan pergi ke Meksiko dulu. Karena ada banyak gembong narkoba besar di Meksiko, ini lebih seperti era kekacauan pemerintahan Panglima Perang, sehingga mudah untuk menyembunyikan identitas Anda dan tetap anonim. Begitu Anda mencapai wilayah gembong narkoba besar itu, bahkan keluarga Fei pun akan memilikinya. Sulit menemukanmu. Pada saat ini, pengemudi meliriknya melalui kaca spion dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, Tuan, tolong kencangkan sabuk pengaman Anda." Qiao Feiyun berkata dengan tidak sabar, "Kencangkan sabuk pengaman Anda di belakang dan kendarai mobil Anda." Pengemudi berkata dengan sangat serius, "Maaf Tuan, dimanapun Anda duduk di mobil saya, Anda harus mengencangkan sabuk pengaman Anda, jika tidak saya akan meminta Anda keluar dari mobil." Qiao Feiyun tidak menyangka bahwa seorang sopir taksi akan berani mengikuti saya menantang diri saya sendiri. Awalnya saya ingin marah, tetapi ketika saya berpikir bahwa saya masih berada di tepi istana Fei dan tidak dapat mendapat masalah karena emosi saya pada saat kritis, saya hanya bisa mengutuk, "Sial," lalu dia dengan jujur mengencangkan sabuk pengamannya. Ketika pengemudi melihatnya memasang sabuk pengaman, senyuman rahasia muncul di bibirnya, lalu dia menyalakan mobil dan perlahan menjauh dari tempat kejadian. Mobil berbelok ke jalan tol dan bersiap meninggalkan Long Beach. Qiao Feiyun akhirnya menghela nafas lega, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan mulai memeriksa jadwal bus jarak jauh di malam hari. Namun ia tak menyangka, tak lama setelah mobilnya melaju, tiba-tiba berbelok tajam di pinggir jalan dan melaju ke sebuah villa di pinggir jalan. Ponsel Qiao Feiyun dibuang, dan seluruh tubuhnya berantakan, jadi dia tanpa sadar mendongak dan segera menyadari bahwa situasinya tidak baik. Pikiran pertamanya adalah menyalakan sabuk pengamannya dan melompat keluar dari mobil untuk melarikan diri. Tapi ketika dia menekan tombol sabuk pengaman, barulah saya menyadari bahwa sabuk pengaman tidak bisa dibuka sama sekali. Segera setelah itu, dia merasakan sabuk pengaman menyusut dengan cepat, langsung mengikatnya ke kursi belakang. Qiao Feiyun menjadi pucat karena ketakutan dan berseru bertanya kepada pengemudi, "Kamu? Siapa kamu?" Sopir itu tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan gugup, Tuan Qiao, saya akan mengantarmu bertemu seorang teman." Saat ini, taksi sudah memasuki gerbang villa, lalu langsung melaju ke garasi. Begitu mobil berhenti di garasi, dua tentara Wan Longdian membuka pintu, kemudian pengemudi menekan tombol di sebelah kemudi, dan gesper sabuk pengaman langsung terbuka. Dua tentara menyeret Qiao Feiyun keluar dari mobil, yang panik. Kemudian, sebelum dia pulih, mereka menelanjanginya, hanya menyisakan sepasang celana dalam. Kemudian, seorang prajurit Wan Longdian dengan tinggi badan serupa dengan cepat mengganti pakaiannya, mengenakan topi, dan kembali ke taksi. Pengemudi menginjak pedal gas dan mobil kembali melaju, totalnya tidak lebih dari 1 menit. Begitu taksi keluar, taksi itu langsung melaju kencang, membawa tentara Wan Longdian yang menyamar sebagai Qiao Feiyun, dan melaju sampai ke terminal bus jarak jauh yang rencananya akan dituju Qiao Feiyun. Qiao Feiyun yang asli dipotong menjadi babi bergaris putih oleh dua tentara istana Wan Long dan diseret langsung ke ruang bawah tanah. Dalam perjalanan, Qiao Feiyun bertanya dengan sangat ngeri, "Kakak, kamu, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu ingin uang, aku bisa memberimu banyak uang. Banyak uang, kamu hanya perlu mengatakan hanya sedikit." Salah satu tentara istana Wan Long mencibir, "Qiao Feiyun, kamu harus menyimpan uangmu sendiri, mungkin kamu masih bisa menggunakannya ketika kamu sampai di sana." Ketika Qiao Feiyun melarikan diri dari keluarga Fei, dia berpikir bahwa melalui ramalannya yang luar biasa, dia akan mampu melakukan operasi ekstrim dan melarikan diri.
Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa hanya 5 menit setelah dia melarikan diri dari keluarga Fei, dia akan menjadi tahanan di sebelah rumah keluarga Fei. Dia sangat ketakutan dan memiliki segala macam pikiran yang membingungkan di dalam hatinya. Meski dia masih belum tahu siapa gerombolan orang yang menculiknya, dia sudah punya jawaban jauh di dalam benaknya. Dia merasa bahwa orang-orang ini seharusnya menjadi dalang di balik pembunuhan saudaranya dan membuat seluruh kelompok Italia menghilang. Segera, dia diseret ke ruang bawah tanah. Setelah pintu terbuka, dia ngeri menemukan bahwa seorang pria telanjang seperti dirinya, hanya mengenakan celana dalam, tergantung di dalam kamar. Pria telanjang ini bukan orang lain adalah Fei Haoyang. Saat ini, Fei Haoyang masih memiliki sikap tuan muda keluarga Fei di masa lalu. Dia telanjang, tangannya digantung, dan dia tampak seperti babi yang menunggu untuk disembelih. Selain itu, seluruh tubuh penuh dengan luka, 2 telinga hilang, dan yang tersisa hanyalah 2 luka besar, dan luka tersebut ditutupi dengan koreng hitam yang terbentuk dari pembekuan darah dalam jumlah besar. Fei Haoyang tidak menyangka akan melihat Qiao Fei Yun di sini secara tiba-tiba. Melihat Qiao Fei Yun dibawa masuk, awalnya dia terkejut, tapi kemudian ekspresinya menjadi sedikit lebih bersemangat. Tidak ada yang lain, Fei Haoyang sangat menderita di sini, dan sangat putus asa di sini. Pada saat ini, dengan seorang kenalan seperti Qiao Fei Yun yang berbagi suka dan duka dengannya, tidak dapat dihindari bahwa suasana hatinya akan turun dan menjadi sedikit bersemangat. Terlepas dari hal lain, bahkan jika seseorang datang menemani Anda di jalan sebelum Anda mati, itu jauh lebih baik daripada mati sendirian di sini. Tapi Qiao Fei Yun sama sekali tidak senang saat melihat Fei Haoyang di sini. Faktanya, yang paling dia takuti adalah melihat Fei Haoyang di sini. Karena jika pihak lain berani menyentuh Fei Haoyang, siapa dia? Jika Anda ingin melarikan diri, Anda tidak memiliki kesempatan. Pada saat ini, salah satu tentara istana Wanlong memandang Qiao Fei Yun dan bertanya, "Tuan Qiao, Tuan Fei tampak bersemangat ketika melihat Anda. Mengapa Anda tidak bahagia sama sekali ketika kamu melihat teman lamamu?" Qiao Fei Yun siap mati. Dia sama pintarnya dengan yang lain, bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran Fei Haoyang? Jika dia adalah Fei Haoyang, dia pasti akan senang ketika dia tiba-tiba melihat seseorang datang menemaninya. Dia awalnya membayangkan bahwa dia bisa melarikan diri dengan sukses, tetapi dia tidak menyangka akan terjebak di sini secara tiba-tiba. Pada saat ini, suasana hatinya secara alami mencapai titik terendah. Ketika tentara itu melihat bahwa Qiao Fei Yun terdiam, dia meraih kerah bajunya, menamparkan wajahnya dengan keras 2 kali, dan berteriak dengan marah, "Saya mengajukan pertanyaan, mengapa Anda tidak menjawabnya?" Tubuh lemah Qiao Fei Yun tidak bisa tahan. Dia mampu menahan tamparan keras pihak lain di wajahnya. Setelah 2 tamparan, dia langsung dipukul dengan bintang di matanya dan muntah darah dari mulutnya. Jadi dia hanya bisa berkata dengan cepat, "Saya senang, saya senang." Tentara itu menamparnya lagi dan mengumpat dengan marah, "Sial, itu tidak tulus sama sekali, beritahu saya lagi." Gigi Qiao Fei Yun patah beberapa kali, dan wajahnya sakit seolah-olah hendak pergi akan meledak, tapi dia hanya bisa gigit jari dan memohon, "Saya benar-benar senang. Tolong hentikan." Prajurit itu tersenyum dan berkata, "Tuan Qiao yang kejam, mengapa Anda memohon belas kasihan begitu cepat? Anda baru saja menerima beberapa tamparan, dan kesenangan baru saja dimulai. Jika Anda memohon belas kasihan begitu awal, apa yang akan terjadi nanti?" Begitu Qiao Fei Yun mendengar ini, dia tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan berhasil mudah baginya, dan bahkan mungkin bersiap untuk membunuhnya. Jadi dia tanpa sadar menangis dan memohon, "Saudaraku, kami tidak memiliki keluhan. Mengapa kamu melakukan ini pada kami? Aku akan melakukannya, Saudara Fei." Haoyang melihat Qiao Fei Yun menangis dan memohon seperti anjing mati. Sebuah ide muncul di hatinya. Dia segera melihat ke monitor di atas kepalanya dan berteriak, Tuan Wan, apakah Anda di sini? Penculikan Nona Gu adalah segalanya ide yang diberikan kepadaku oleh Qiao Fei Yun, semua detailnya direncanakan olehnya, dan dialah dalangnya,
Tuan Wan, tolong bantu aku menyampaikan pesan kepada Tuan Ye. Tolong Tuan Ye, tolong beri aku keringanan hukuman. Kiao Fei Yun tercengang. Bagaimana dia bisa membayangkan Fei Hao yang akan menyalahkannya begitu dia membuka mulut? Apalagi kalau dilihat dari arti kata-katanya, sepertinya dalam kejadian ini menangkapnya karena Gu Qiui. Jika demikian, maka dia tidak boleh satu kelompok dengan orang yang membunuh saudaranya, bukan? Memikirkan hal ini, dia berseru hampir tanpa berpikir. Fei Haoyang, jangan memfitnahku, masalah ini sepenuhnya idemu, kaulah yang gila dan ingin mendapatkan Nona Gu. Apa hubungannya denganku? Fei Haoyang mengumpat dengan marah, kamu biasanya mengikuti pantatku, menjulurkan lidah, berlutut dan menjilatku. Tetapi sekarang sesuatu terjadi, kamu sebenarnya mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu, dan bahwa kamu membuat rencana untuk menculik Nona Gu. Anda juga menemukan ninja dari Jepang. Bahkan kapal yang akan meledakkan ninja-ninja itu pada akhirnya diatur oleh Anda. Mungkin kapal itu masih diparkir di dermaga. Tuan Ye sangat bijaksana dan kuat sehingga dia dapat mengirim beberapa wanlong sesuka hati. Para prajurit elit dan jenderal istana dapat menyelidiki semuanya dengan jelas. Apakah Anda pikir Anda dapat lolos hanya dengan berbicara? Ketika Kiao Fei Yun mendengar ini, dia tahu bahwa akan sulit untuk menyelesaikannya, meningkatkan hubungan kali ini, jadi dia melihat ke arah Fei Hao yang berkata dengan marah, Fei, kamu hanya ingin menyalahkanku ketika kamu melihatku. Kamu sangat bodoh, apa kamu tidak mengerti, kita seperti belalang di tali. Fei Hao yang juga melihat wajah Kiao Fei Yun dengan jelas, dan berkata dengan dingin, ketika saya mencoba membuang kesalahan, saya mengatakan itu semua adalah ide saya sendiri. Jika saya tidak bisa membuangnya, saya hanya mengatakan itu adalah belalang di tali. Kamu memang berbahaya dan licik. Kiao Fei Yun, kamu benar-benar menyeretku ke dalam perangkap seperti ini. Kiao Fei Yun gemetar karena marah dan mengertakkan gigi. Kamu bilang aku menyeretmu ke dalam perangkap, kembali ke sekolah. Jika kamu tidak melakukan kejahatan sepanjang hari, bagaimana aku bisa menyerah padamu? Oke, jelas sekali aku disesatkan olehmu. Dan sekarang kamu membalasku, saat ini. Di ruang pemantauan di lantai atas, Wan Pojun melihat kedua orang itu saling menggigit, dan segera memotong videonya dan mengirimkannya ke Ye Chen. Setelah Ye Chen melihat video ini, dia menjawabnya, lepaskan Hattori Kazuo. Wan Pojun segera mengirimkan pesan suara kepada Ye Chen, mengatakan, jangan khawatir, Tuan Ye, bawahan saya akan segera membuat pengaturan. Kemudian, dia memerintahkan orang-orang di sekitarnya, pergi dan panggil Hattori Kazuo. Ia, anak buahnya segera memanggil Hattori Kazuo. Hattori Kazuo bertanya dengan hormat, Tuan Wan, apa perintah Anda? Wan Pojun menunjuk ke arah Kiao Fei Yun di monitor dan berkata, Anda harus mengenal orang ini, kan? Hattori Kazuo melihatnya dengan saksama dan berkata dengan marah, Tuan Wan, bajingan ini menipu kita untuk datang ke New York. Oke. Wan Pojun mengangguk dan berkata, Tuan Ye berkata bahwa kamu harus menghiburnya. Hattori Kazuo tertegun. Tertegun, dia dengan cepat bertanya, itu, Tuan Istana Wan, bagaimana aku harus menghiburnya? Wan Pojun berkata kepada orang-orang di sampingnya, berikan dia belati taktismu. Iya, Tuan Istana, pria itu tanpa pikir panjang, dia mengeluarkan belati dan menyerahkannya kepada Hattori Kazuo. Hattori Kazuo sendiri membenci Kiao Fei Yun. Dia mengambil belati, matanya menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, Tuan Ye, yakinlah, Tuan Wan, saya akan memperlakukan bajingan ini dengan baik. Ketika Hattori Kazuo bergegas ke ruang bawah tanah dengan belati, tangan Kiao Fei Yun telah diikat dan digantung oleh tentara Istana Wanlong. Dan dia dan Fei Haoyang masih bertengkar dan membenci satu sama lain. Namun mereka juga tidak lupa saling menyalahkan. Melihat Hattori Kazuo mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, mereka berdua segera berhenti berteriak satu sama lain, dan keduanya gemetar gugup. Fei Haoyang takut Hattori Kazuo akan mengambil belati dan memotong sesuatu dari tubuhnya. Kiao Fei Yun takut seperti Fei Haoyang, dia akan mengalami perlakuan yang sama seperti telinganya dipotong.
Begitu Hattori Kazuo memasuki pintu, dia melihat Qiao Feiyun tergantung di udara. Ekspresinya tiba-tiba menjadi marah dan galak. Dia melangkah maju dan menendang perut Qiao Feiyun, membuat Qiao Feiyun berputar seperti karung pasir. Pada saat yang sama, Hattori Kazuo dengan marah mengutuk, "Kamu bajingan, kamu menipuku untuk datang ke Amerika dan hampir membuat kesalahan besar di depan Tuan Ye. Aku tidak akan memaafkanmu bahkan jika aku membunuhmu." Qiao Feiyun ditendang terus-menerus. Dia berbalik dan berteriak dengan panik, "Tuan Hattori, saya adalah korban dalam masalah ini sama seperti Anda. Saya bertindak atas perintah Fei Haoyang di sebelah saya. Pelaku sebenarnya adalah dia, tidak saya." Fei begitu Haoyang mendengar ini, dia langsung berseru, "Tuan Hattori, tolong jangan tertipu oleh bajingan ini. Bajingan ini telah melakukan banyak hal jahat. Itu adalah idenya untuk menggunakan kalian Ninja Iga kali ini." Qiao Feiyun berkata dengan cepat, "Tuan Abdomen, jangan dengarkan pria bermarga Fei yang mengatakan hal-hal buruk itu. Dia hanyalah seorang pria yang ingin menyerang Nona Gu. Saya mengundang Anda ke sini sepenuhnya atas permintaannya. Setiap pelaku kesalahan memiliki hutangnya sendiri. Kamu tidak bisa tertipu olehnya." Hattori Kazuo berkata dengan dingin, "Qiao Feiyun, apakah kamu pikir aku tidak tahu identitas aslimu? Fei bukan orang baik, dan kamu bukan orang baik, burung sialan." Setelah itu, dia menjambak rambut Qiao Feiyun, menatapnya dan mencibir, "Qiao Feiyun, berhentilah berjuang sia-sia. Baik kamu maupun Fei Haoyang tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Begitu dia selesai berbicara, tangan kanan Hattori Kazuo tiba dengan lambaian tangannya, telinga kiri Qiao Feiyun terpotong seluruhnya dalam sekejap. Qiao Feiyun hampir pingsan karena kesakitan. Dia merasakan darah hangat muncrat dari telinganya dan tanpa sadar ingin menutupinya, tetapi tangannya terikat dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia melihat telinganya yang terpotong jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya roboh, dan dia menangis tak terkendali. Melihat betapa sedihnya dia menangis, Fei Haoyang tiba-tiba merasakan banyak kenyamanan di hatinya. Jadi dia mencibir dan berkata dengan sinis, "Qiao Feiyun, kamu tidak tahan sekarang, jangan khawatir, telingamu harus dipotong pergi juga." Qiao Feiyun putus asa. Melihat Hattori Kazuo, dia menangis dan memohon, "Tuan Hattori, saya adalah korban sama seperti Anda." Hattori Kazuo berkata dengan dingin, "Saya adalah korban sebenarnya." Setelah itu, dia mengangkat pisau di tangannya, lalu dia memotong telinga Qiao Feiyun yang lain. Qiao Feiyun menjerit kesakitan, tetapi Fei Haoyang tampak bangga. Menurutnya, jika dia berhasil menyalahkan Qiao Feiyun, itu akan menjadi situasi terbaik. Tetapi jika dia tidak bisa menyalahkan, setidaknya dia akan menyeret Qiao Feiyun bersamanya. Jika kita mati bersama, kita masih memiliki teman di jalan menuju neraka. Qiao Feiyun melihat kebanggaan dalam ekspresi Fei Haoyang dan sangat marah. Kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata kepada Hattori Kazuo, "Tuan Hattori, jangan biarkan Fei Haoyang ini pergi. Fei Haoyang, kami telah mengirim orang ke Jepang malam ini. Mereka mengira kamu menculik Fei Haoyang. Jadi mereka mengirim banyak ahli untuk bersiap memusnahkan seluruh keluarga Ninja Iga. Mungkin saat ini besok, keluarga dan temanmu akan dibunuh. Tangan keluarga Fei. Jika aku jadi kamu, aku akan menikam bajingan ini sampai mati sekarang." Ketika Hattori Kazuo mendengar ini, dia terkejut dan bertanya, "Bagaimana Anda tahu bahwa keluarga Fei mengirim orang ke Jepang?" Qiao Feiyun berkata dengan cepat, "Tuan Hattori, saya telah bersembunyi di rumah keluarga Fei akhir-akhir ini. Saya sangat menyadari setiap gerakan keluarga Fei. Saya memiliki informasi yang sangat pasti untuk membuktikan bahwa kakek Fei Haoyang memang mengirimkan banyak ahli pergi ke Jepang dan akan tiba di Jepang dalam waktu sekitar 10 jam terlebih lagi." Dia tampaknya sangat tidak puas dengan kecepatan penerbangan sipil dan mencoba yang terbaik untuk membeli koncorde. Hattori Kazuo tiba-tiba menjadi gugup. Dia tahu betul kekuatan keluarga Fei. Jika keluarga Fei benar-benar mengirim orang ke Jepang, hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan Ninja Iga.
Bahkan mungkin saja petugas intelijen keluarga Fei telah menyelidiki Ninja Iga secara menyeluruh sebelum majikan keluarga Fei mendarat di Jepang. Oleh karena itu, dia juga tahu betul bahwa Ninja Iga yang sudah menurun mungkin rentan terhadap majikan keluarga Fei. Dan sekarang, keluarga Fei bertanggung jawab atas penculikan Fei Haoyang dan memotong telinga Fei Haoyang. Begitu mereka mengetahui tentang Ninja Iga, mereka tidak akan pernah bersikap lunak terhadap Ninja Iga. Tidak mungkin. Nah, kali ini Ninja Iga akan musnah karena ini. Memikirkan hal ini, Hattori Kazuo sudah panik. Bahkan ingin segera menelepon ayahnya dan menyuruhnya mengambil Ninja Iga dan segera menyembunyikannya agar tidak dimanfaatkan oleh tuan keluarga Fei. Namun, meski terlihat tanpa pengawasan di villa ini, nyatanya setiap gerak-geriknya berada di bawah pengawasan ketat para prajurit Istana Wanlong, dan ia tidak memiliki saluran sama sekali untuk menghubungi dunia luar. Dalam kegelisahan, Hattori Kazuo segera menodongkan pisau ke leher Fei Haoyang dan berteriak dengan tegas, "Beritahu saya informasi kontak keluargamu, saya akan menemukan cara untuk menelepon mereka sekarang. Jika keluarga saya dalam bahaya, saya pasti akan menelepon mereka. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam mereka." Fei Haoyang melihat pedang itu telah menembus kulitnya. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berkata, "Tuan Hattori, ini semua salah paham. Selama kamu memberiku telepon, aku segera meminta ayahku untuk memerintahkan semua majikan dipanggil kembali ke New York, dan kemudian meminta mereka pergi ke utara ke Kanada untuk membunuh keluarga Qiao Feiyun." Qiao Feiyun tidak takut sama sekali. Karena dia menebak bahwa Hattori Kazuo pasti juga telah menjadi tahanan, dan tidak mungkin untuk melakukannya, cara berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi, dia mengejek Fei Haoyang dan berkata, "Fei Haoyang, kamu sebenarnya tidak sebodoh itu. Karena kamu sudah ada di sini, bagaimana kamu bisa memiliki kesempatan untuk menelepon ayahmu?" Fei Haoyang juga tahu bahwa peluangnya kecil, tapi dia selalu mencoba yang terbaik untuk mencobanya. Jadi dia melihat ke arah Hattori Kazuo dan berseru, "Tuan Hattori, Anda harus menemukan cara untuk menghubungi ayah saya apapun yang terjadi. Selama Anda dapat menghubunginya dan memberitahunya tentang situasiku, dia pasti akan menarik semua ninja." Hattori Kazuo juga sangat khawatir saat ini. Dia panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, seorang tentara Wanlongdian masuk, menyerahkan ponsel kepada Hattori Kazuo, dan berkata, "Nomor telepon Tuan Ye." Hattori Kazuo dengan cepat mengambil telepon dan berkata dengan gugup, "Ya, Tuan Ye." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Kazuo Hattori, apakah kamu mengkhawatirkan keluargamu sekarang?" "Iya." Kazuo Hattori tersedak dan berkata, "Tuan Ye, kekuatan keseluruhan Ninja Iga sangat parah rusak. Sulit bagi mereka untuk menjadi lawan dari keluarga Fei." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Saya telah meminta Nona Nanako dari keluarga Ito untuk mengatur penerbangan charter, yang bisa lepas landas dari Iga, Jepang, langsung ke New York kapan saja. Kamu dapat menggunakan ponsel ini untuk menelepon ayahmu sekarang dan memintanya untuk mengatur agar orang-orang bisa naik pesawat secepatnya, selama mereka bisa lepas landas sebelum tanah keluarga Fei. Orang-orang itu tidak akan ada hubungannya dengan mereka." Hattori Kazuo bertanya dengan heran, "Tuan Ye, kamu berencana membiarkan mereka datang ke New York?" "Iya." Ye Chen di ujung telepon tersenyum dan berkata, "Datang ke New York adalah pilihan terbaik." Hattori Kazuo gugup berkata, Tapi New York adalah wilayah keluarga Fei. Ketika mereka datang ke New York, bukan? Apakah mereka menceburkan diri ke dalamnya jebakan?" Ye Chen tersenyum tenang dan berkata, "Jangan khawatir. Tidak akan lama lagi kalian akan pergi. Dia bukan lagi musuh keluarga Fei." Hattori Kazuo tidak menyangka Ye Chen bisa mempertimbangkan keselamatan rakyatnya sendiri terlebih dahulu. Saat dia mendengar bahwa keluarga Fei mengirim seseorang untuk terbang ke Jepang, hatinya berdebar-debar, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Chen telah membuat pengaturan yang tepat. "Tahukah Anda, tuan yang dikirim oleh keluarga Fei masih terbang. Selama rakyatnya sendiri bisa lepas landas sebelum pesawat mendarat, sekuat apapun mereka,
mereka hanya akan berada di luar jangkauan mereka. Momen ini membuat Hattori Kazuo benar-benar lega. Dia dengan cepat berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Ye, terima kasih banyak." Ye Chen tersenyum sedikit, "Cepat dan hubungi ayahmu dalam waktu 5 jam. Sehingga setiap orang harus naik pesawat. Setelah mereka tiba di New York, Istana Wanlong akan mengatur agar mereka menetap di Long Beach dan melindungi keselamatan mereka. Sisanya akan menunggu pesanan saya." Hattori Kazuo tahu bahwa Ye Chen sedang bersiap untuk membiarkan Fei rumah telah berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dengan penuh semangat di dalam hatinya. Jika kali ini, kami para ninja iga dapat memainkan peran tertentu dalam tindakan Tuan Ye, maka ketika lelaki tua dari keluarga Fei mendapatkan kembali kekuasaan, kami para ninja iga pasti akan digunakan kembali. Untuk raksasa seperti keluarga Fei, sangatlah mudah untuk menghidupi keluarga iga belaka. Dengan cara ini dapat dianggap sebagai realisasi terselubung dari keinginan ayahku untuk pindah ke Amerika Utara. Sejak kami Ninja Iga membantu Matsumoto sejak orang baik menculik anggota keluarga Su, Ninja Iga telah didiskriminasi di Jepang. Jika mereka terus tinggal di Jepang, itu hanya akan menjadi semakin sulit. Jika ada kesempatan untuk bergabung dengan keluarga Fei sekarang, ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk mengubah nasib mereka. Begitu dia memikirkan hal ini, dia merasa lebih berterima kasih kepada Ye Chen. Segera, dia berkata kepada Ye Chen tanpa berpikir, "Tuan Ye, jangan khawatir. Saya akan menelepon ayah saya dan memintanya untuk membawa semua anggota klan ke New York sesegera mungkin untuk mendengarkan perintah Anda." Ye Chen bersenandung dan berkata dengan tenang, "Biarkan mereka bergerak lebih cepat." Hattori Kazuo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan segera menggunakan ponsel ini untuk menelepon ayahnya Hattori Hanzo. Saat ini, Hattori Hanzo sama cemasnya dengan semut di panci panas karena Hattori Kazuo kehilangan kontak dan datang kabar dari Amerika bahwa Fei Haoyang telah diculik. Karena dia tidak bisa menghubungi Hattori Kazuo, pikiran pertamanya adalah pasti telah terjadi sesuatu pada putranya. Bahkan mungkin ada orang lain yang menculik Fei Haoyang. Putranya dan anggota klan lainnya hanya dijadikan kambing hitam. Setengah jam yang lalu, dia masih bernegosiasi dengan banyak tetua ninja Iga untuk melihat apakah dia bisa meninggalkan Iga untuk sementara, atau bahkan meninggalkan Jepang, dan mengincar mereka dengan keluarga bebas. Para tetua lainnya juga setuju dengannya dan percaya bahwa saat ini, mereka harus bersembunyi dari pusat perhatian dan menunggu sampai masalah menjadi jelas sebelum membicarakannya. Jika tidak, jika keluarga Fei benar-benar marah kepada mereka, mereka tidak akan bisa menolak sama sekali. Awalnya para ninja Iga sudah dalam kesulitan. Jika mereka diincar oleh keluarga Fei lagi, pada dasarnya mereka akan mati. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima panggilan telepon yang aneh, dan dia tiba-tiba menjadi gugup. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, dia dengan hati-hati menekan tombol jawab. Suara putranya Hattori Kazuo tiba-tiba terdengar di telepon, "Ayah, ini aku, Kazuo." "Kazuo." Hattori Hanzo tiba-tiba menjadi bersemangat dan bertanya dengan cepat, "Kazuo, kamu di mana sekarang? Saya membaca berita dan mereka bilang itu kamu menculik tuan muda tertua dari keluarga Fei. Apa yang sebenarnya terjadi?" Hattori Kazuo berkata dengan cepat, "Ayah, ceritanya panjang saat ini. Kami ditipu oleh majikan itu. Dia menipu kami datang ke New York. Tapi sebenarnya Anda ingin kami menculik wanita Tuan Ye." "Apa?" Hattori Hanzo merasakan penglihatannya menjadi gelap, dan bertanya dengan gemetar, "Tuan Ye, apakah dia sendirian menakuti orang-orang di Yeling Gunung di Yanjing hari itu?" Tuan Ye Chen dari seluruh aula 10.000 naga. Hattori Kazuo berseru, "Itu dia, Baga." Hattori Hanzo mengutuk dengan putus asa, "Kamu bajingan, semua wanita Tuan Ye muncul di Yeling Gunung hari itu. Tahukah kamu, katakan padaku secepatnya, apakah kamu pernah menyinggung wanita Tuan Ye?" Hattori Kazuo buru-buru berkata, "Tidak. Ayah, beraninya aku melakukan sesuatu pada wanita Tuan Ye, dan, ketika itu terjadi, Tuan Ye sendiri juga di New York, jadi saat aku melihatnya, aku langsung berlutut dan mengaku padanya." Hattori Hanzo bertanya dengan gugup, "Apa yang Tuan Ye katakan?"
Apakah dia memaafkanmu? Hattori Kazuo berkata, Tuan Ye meminta saya untuk menebus dosa-dosa saya, jadi kami menculik Fei Hao yang itu. Mata Hattori Hanzo menjadi gelap. Tuan muda dari keluarga Fei itu, apakah benar Anda yang menculiknya? Iya. Hattori Kazuo menjelaskan, saya tidak punya pilihan lain selain menebus dosa-dosa saya. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, Ayah, sekarang keluarga Fei telah mengirim orang ke Jepang. Mereka diharapkan tiba di Jepang dalam 10 jam lagi. Rumah Tuan Ye Anda baik hati dan meminta Nona Ito mengatur penerbangan untuk Anda dan anggota klan lainnya. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah segera mengumpulkan semua anggota klan dan segera pergi ke bandara. Kamu harus lepas landas sebelum keluarga Fei mendarat. Jika kamu bisa lepas landas 5 jam sebelum mereka mendarat akan menjadi sempurna. Hattori Hanzo ingin mati. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Awalnya saya berpikir bahwa mengirim seseorang ke Amerika Serikat kali ini akan menjadi kesempatan untuk membuka pasar luar negeri bagi Ninja Iga. Tapi siapa sangka saya akan menghadapi hal sebesar itu secepatnya. Aku pergi ke Amerika, jika kamu menyinggung Ye Chen. Lalu apakah kamu bercanda? Belum lagi Ye Chen telah menaklukkan seluruh istana 10.000 naga. Dengan kekuatan pribadi Ye Chen yang tak terbayangkan, satu orang bisa membunuh semua Ninja Iga. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat bertanya, Kazuo, mungkinkah ini tipuan Tuan Ye untuk memikat musuh? Mungkinkah dia ingin menggunakan ini untuk mengelabui kita para Ninja Iga agar datang ke Amerika Serikat, lalu bunuh mereka semua, mutlak? Hattori Kazuo buru-buru berkata, Ayah, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Yang harus dihadapi Tuan Ye sekarang adalah keluarga Fei, bukan kami. Dan Tuan Ye mengatakan bahwa kepala asli keluarga Fei, Fei Jianzong, ada di tangannya. Kali ini dia ingin Fei Jianzong kembali ke posisinya sebagai kepala keluarga Fei. Ini juga akan menjadi kesempatan besar bagi kami para Ninja Iga, dan kita kemungkinan besar akan menjadi pahlawan dalam memulihkan kekuatan Fei Jianzong. Hattori Hanzo sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemas, Kazuo, apakah menurutmu masalah ini dapat dipercaya? Hattori Kazuo berkata tanpa berpikir, itu pasti dapat dipercaya, Ayah, coba pikirkan, keberadaan seperti apa Tuan Ye itu, jika dia benar-benar ingin menyakiti kita para Ninja Iga, dia hanya perlu meminta Tuan Istana Wanlong untuk mengirim beberapa tuan ke Jepang, yang mana akan cukup untuk memusnahkan kita. Dia benar-benar ingin memberi kita kesempatan bagus kali ini. Hattori Kazuo teringat kata-kata Ye Chen dan berseru, Ayah, Tuan Ye mengatakannya, cobalah dan sepedanya akan berubah menjadi sepeda motor. Hattori Hanzo tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Cobalah, sepeda, akan berubah menjadi sepeda motor. Segera setelah itu, dia terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berdiri dan menghentakkan kakinya tiba-tiba. Oke, kalau begitu ayo kita coba. Dalam komunitas Ninja Iga, baik ninja maupun anggota keluarganya telah menerapkan manajemen militer selama ratusan tahun, dan pengelolaannya sangat ketat dari atas hingga bawah. Oleh karena itu, ketika Hattori Hanzo memberi perintah, seluruh klan segera melakukan persiapan intensif. Semua ninja segera membereskan segala urusannya, lalu bergegas menuju sekolah dan menjemput semua anak-anak yang bersekolah. Orang tua yang dirawat di rumah sakit karena sakit semuanya dibawa keluar rumah sakit oleh keluarganya selama mereka masih hidup. Nyawa tidak dalam bahaya untuk saat ini. Semua wanita mulai mengemas barang bawaan mereka dengan cepat di rumah. Semua orang dengan ketat mengikuti perintah Hattori Hanzo, hanya membawa kebutuhan dan barang-barang berharga kecil, dan meninggalkan sisanya di rumah. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak akan pernah kembali dalam hidup ini, sejumlah besar barang bawaan juga tidak pernah diperbolehkan. Waktu evakuasi aslinya adalah 5 jam, namun seluruh Ninja Iga membutuhkan waktu kurang dari 2 jam untuk melakukan semua persiapan. Selanjutnya, ratusan orang dari seluruh Iga Ninja tiba di Bandara Internasional Kansai di Osaka, yang jaraknya kurang dari 100 km. Di sini, 3 pesawat Boeing 777 yang ditata oleh Ito Nanako sudah lama menunggu. Ketika Ye Chen menginstruksikan Nanako Ito untuk mengatur pesawat,
Dia sengaja memintanya untuk menghindari risiko. Kedua pesawat tersebut disewa atas nama Hattori Kazuo, dan Ye Chen mengatur agar Wan Po-jun membayar uang dari Amerika Serikat, bahkan jika keluarganya anjing melompati tembok, itu tidak akan dilacak ke keluarga itu. Tak lama kemudian, seluruh klan Ninja Iga selesai menaiki pesawat, dan 3 pesawat lepas landas dengan mulus dari Bandara Kansai. Saat ini, dibutuhkan waktu lebih dari 7 jam bagi ahli penerbangan yang dikirim oleh keluarga Fei untuk tiba di Osaka. Para master di pesawat yang sedang memulihkan diri tidak mengetahui bahwa momen terdekat dengan target mereka akan terjadi lebih dari 3 jam kemudian, ketika mereka akan berpapasan dalam rute melintasi Laut Bering. Konon mereka hanya bergesekan, namun demi alasan keselamatan penerbangan, jarak antar pesawat lawan setidaknya 10 km jauhnya. Namun meski begitu, ini akan menjadi momen ketika jarak fisik di antara mereka menjadi yang terpendek. Setelah memastikan bahwa kedua Boeing 777 lepas landas, Wan Po-jun secara anonim memberikan petunjuk penting kepada CNN sesuai dengan instruksi Ye Chen. Saat ini, meskipun keluarga Fei mengetahui bahwa Fei Haoyang diculik oleh ninja Jepang, karena Hattori Kazuo dan yang lainnya menggunakan identitas palsu yang disamarkan untuk memasuki negara tersebut, mereka belum mengetahui ninja Jepang mana yang menjadi penculiknya. Semula mereka berencana mengirim orang ke Jepang terlebih dahulu dan kemudian melakukan investigasi dari Jepang. Namun tak disangka, whistleblower anonim ini langsung membeberkan semua informasi sebenarnya tentang 8 ninja Iga yang terlibat dalam penculikan Fei Haoyang. Personel intelijen keluarga Fei segera melakukan verifikasi. Setelah memastikan bahwa informasi yang diberikan pihak lain itu akurat, mereka segera memberitahu penanggung jawab di pesawat melalui telepon satelit, terlepas dari meneliti identitas informan anonim tersebut, dan meminta mereka untuk melakukannya. Lapor langsung ke Jepang setelah mereka tiba di Jepang. Pergi ke kota Iga dan kendalikan semua personel inti ninja Iga untuk bernegosiasi dengan Hattori Kazuo. Alasan mengapa Ye Chen memberikan instruksi seperti itu adalah untuk sepenuhnya menghilangkan pemikiran lain tentang ninja Iga, dan pada saat yang sama, dia bisa mempermainkan keluarga Fei. Dalam beberapa jam, keluarga Fei akan menemukan bahwa seluruh klan ninja Iga telah menghilang tanpa jejak. Setelah mereka mengumpulkan petunjuk sedikit demi sedikit dan mengetahui jalur para ninja Iga, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa seluruh keluarga ninja Iga menyewa pesawat untuk terbang ke New York. Entah apa yang akan dipikirkan keluarga Fei saat itu. 7 jam kemudian, saat hari sudah subuh di Amerika dan hari sudah gelap di Jepang, pesawat kiriman keluarga Fei akhirnya mendarat di Bandara Kansai. Penanggung jawab segera menelepon Fei Sanhai dan melaporkan dengan hormat, "Tuan, kami telah mendarat di Bandara Kansai. Setelah kami menyelesaikan prosedur bea cukai, kami akan bergegas ke Iga sesegera mungkin." Fei Sanhai Leng dia berkata dengan dingin. "Kami harus mengendalikan para pemimpin ninja Iga dan orang-orang penting lainnya. Jika saatnya tiba, saya akan memotong semua telinga mereka terlebih dahulu." Orang yang bertanggung jawab berkata tanpa berpikir, "Jangan khawatir, kepala keluarga, kami akan menyelesaikannya tugas." Namun, penanggung jawab tidak pernah membayangkan bahwa Wan Po-jun secara anonim mengungkapkan pesan kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang beberapa jam yang lalu. Isi pesannya adalah, ada pasukan luar negeri dengan lebih dari 100 orang. Siapa yang akan menyelinap ke kota Iga untuk melakukan serangan teroris malam ini? Awalnya, menurut proses kerja Departemen Keamanan Jepang, mereka harus menganalisis keandalan informasi secara sistematis dan memastikan bahwa kredibilitas informasi tersebut cukup tinggi sebelum melakukan penyebaran lebih lanjut berdasarkan intelijen. Namun, orang misterius yang mengungkapkan berita tersebut kepada mereka hanya mengatakan satu kalimat dan membuat seluruh Departemen Keamanan bersiaga. Pria misterius ini mengatakan kepada Departemen Keamanan bahwa terakhir kali mereka dapat mencegat pesawat Suruoli dan majikan keluarga Su lainnya di Bandara Osaka adalah karena informasi yang dia berikan. Untuk meyakinkan Departemen Keamanan Jepang, pria misterius itu juga menceritakan beberapa detail informasi yang diberikan hari itu. Ketika Departemen Keamanan Jepang menemukan bahwa situasinya memang sangat konsisten,
Mereka segera memutuskan bahwa pria misterius kali ini sama dengan orang yang membantu mereka menangkapnya terakhir kali. Orang misterius yang merupakan penguasa keluarga Su memang sama. Artinya sumber intelijen orang ini sangat kredibel. Hal ini segera menarik perhatian seluruh Departemen Keamanan. Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang telah dikritik oleh masyarakat domestik setelah mengalami kekacauan terakhir di Tokyo dan insiden tragis di mana Su Ruoli memusnahkan keluarga Matsumoto. Setelah Su Ruoli berhasil melarikan diri dari penjara, seluruh departemen kehilangan muka. Penanggung jawab awal telah mengundurkan diri, dan penanggung jawab baru telah memutuskan sejak hari pertama menjabat bahwa Tokyo Brawl tidak akan terjadi lagi selama masa jabatannya. Oleh karena itu, sejak saat itu, ia telah merumuskan serangkaian rencana anti-terorisme yang ketat dan bahkan mewajibkan unit anti-terorisme di seluruh negeri untuk bersiaga 24 jam sehari untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak terjadi dimanapun di Jepang. Anti-terorisme terdekat, unit terorisme akan ditempatkan dalam waktu 2 jam. Dukungan dari pasukan kontraterorisme lainnya akan ditempatkan dalam waktu 4 jam. Setelah menerima informasi kali ini, Departemen Keamanan segera diam-diam memindahkan 2 unit anti-terorisme dari Osaka dan Nagoya ke Iga. Sebanyak lebih dari 200 tentara dan lebih dari 10 helikopter khusus diberangkatkan dari 2 tempat tersebut. Tuan keluarga Fei telah belum mendarat dan Jepang pasukan anti-teroris telah memasang jaring di Iga. Ye Chen telah berpikir sebelumnya bahwa akan lebih baik untuk mengungkapkan informasi penerbangan langsung ke Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang seperti yang dia lakukan dengan keluarga Su terakhir kali. Dengan cara ini, ahli keluarga Fei akan ditahan oleh Departemen Keamanan Jepang sebelum mereka sempat turun dari pesawat. Tapi kemudian dia memikirkannya, kali ini situasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Terakhir kali, majikan dari keluarga Su ditangkap oleh Departemen Keamanan Jepang setelah melakukan kejahatan di Jepang. Tapi kali ini, majikan dari keluarga Fei tidak melakukan apa-apa. Jika mereka langsung ditahan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri, semaksimal mungkin mereka bisa setelah dipastikan tidak ada masalah. Otoritas keamanan Jepang hanya punya 2 pilihan, mengizinkan mereka masuk atau memulangkan mereka. Kemudian segalanya menjadi hambar dan membosankan. Oleh karena itu, Ye Chen memutuskan untuk membiarkan Departemen Keamanan Jepang tiba di Iga terlebih dahulu dengan memberikan informasi. Saat itu, setelah para ahli dari keluarga Fei bertemu dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang di Iga, mungkin akan terjadi percikan api yang tidak biasa bersambung.